again. It's a rich thing. Hai guys, kembali lagi dengan saya Baba di Sakadaik Movie. By the way, apa kabar kalian penonton yang tidak pernah nonton video channel ini sampai selesai? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Karena dalam kesempatan kali ini, Sakadaik Movie akan menongengkan film yang cukup biasa-biasa saja. Ya, yang tentunya film ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita sih diawali dengan seorang wanita yang tercalawakan meminta tolong. Yang sepertinya wanita tersebut terjebak di sebuah kuil atau bangunan kuno, dan ada sesuatu yang sepertinya tengah mengintainya. Kira-kira ada apa sebenarnya yang terjadi? Lalu scene berpindah kepada dua pasangan kekasih asal Amerika yang sedang berlibur di kawasan Meksiko. Saat mereka selesai berenang, tiba-tiba Amy berbicara bahwasanya ia kehilangan antingnya. Dan kemudian datanglah seorang pria turis yang berasal dari kota Jerman, yang ternyata ia menemukan anting Amy yang tenggelam di dasar kolam. Thank you. It's not a problem. Dan akhirnya 4 remaja asal Amerika itu berkenalan dengannya yang bernama Matias hingga akrab. Lalu Matias berbicara bahwa dirinya ke Meksiko itu untuk mencari adik perempuannya yang sedang ikut melakukan penelitian arkeologi tentang sebuah kuil peninggalan suku Maya di pedalaman Meksiko. Dan Matias berencana untuk menyusul saudaranya ke sana karena sudah berhari-hari tidak ada kabar. Dan tiba-tiba mereka berempat sangat tertarik untuk ikut ke tempat itu bersama lelaki Jerman itu dan ditemani teman lainnya yang bernama Dimitri. Tetapi sebelum berangkat, di malam harinya mereka asoy geboy gual geo dulu dan engkug-engkugan. Singkat waktu, di keesokan harinya, mereka semua bersiap untuk pergi ke tempat tersebut. Mereka pun mencari mobil untuk diantarkannya ke sana. Dan akhirnya mereka melihat mobil yang sedang ngetem. Awalnya sopir mobil tersebut enggan untuk mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Tetapi dengan ongkos yang lumayan yang mereka tawarkan, akhirnya sopir tersebut mengantarkan mereka. Sesampainya di tengah hutan, mereka mulai berjalan dan sepertinya mereka kehilangan arah karena jalan yang tidak sesuai dengan peta yang dibawanya. Namun Matias, si lelaki Jerman itu, menemukan tumpukan tanaman yang digunakan untuk menutupi jalan tersebut. Awalnya mereka ragu untuk masuk ke jalan tersebut dan terlihat suku pedalaman di sana pun seperti memperhatikan mereka. Namun karena rasa penasaran mereka yang tinggi serta keinginan si lelaki Jerman untuk menemui saudaranya, maka mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dan benar saja, di situ mereka menemukan sebuah kuil yang sepertinya sudah sangat tua karena sudah hampir tertutup oleh banyak tumbuhan. Dan tiba-tiba mereka kedatangan suku pedalaman di situ yang terlihat marah dengan kedatangan mereka. Dengan bahasa Meksiko daerah yang tidak mereka mengerti, awalnya mereka menganggap suku lokal itu hanya ingin mendapatkan uangnya. Namun ternyata bukan. Sepertinya ada sesuatu yang membuat suku lokal itu marah. Dan mereka merasa terusik dengan kehadiran mereka datang ke tempat kuil tersebut. Lalu Matias menunjukkan foto adiknya pada handphonenya bahwa ia kesini sedang mencari saudaranya yang beberapa hari lalu datang ke tempat ini. Lalu tiba-tiba
Situasi berubah tegang ketika Amy dengan tidak sengaja menginjak tumbuhan yang dekat dengan kuil itu dan disusul oleh Dimitri mendekati Amy. Dimitri kira para suku lokal itu marah karena ingin kameranya Amy. Namun ternyata mereka malah semakin marah dan panik setelah Dimitri juga menginjak tumbuhan itu. Dan tiba-tiba lagi Dimitri dipanah dan ditembak maut oleh suku lokal itu. Sontak saja semua menjadi panik dan mereka dipaksa untuk menaiki kuil tersebut dengan ditodongkan senjata. Sepertinya ada yang aneh dengan tumbuhan itu sehingga membuat para suku lokal itu merasa ketakutan dan marah kepada mereka. Mereka hanya bisa pasrah berdiam diri di atas kuil itu karena jika saja mereka turun dan keluar dari kuil itu, para suku lokal itu akan menembaknya tanpa ampun. Singkat waktu, mereka di atas kuil itu ternyata melihat benda-benda bekas para penggali. Dan di situ juga akhirnya Matias bertemu dengan adiknya, namun sudah tak bernyawa dan dipenuhi dengan tumbuhan itu. Lalu di tengah kebingungan, mereka tiba-tiba mendengar suara handphone yang berbunyi dari dalam lubang kuil itu. Dan itu mungkin saja handphone para penggali yang masih aktif di dalam sana. Dan mereka berinisiatif untuk turun mencari sumber suara handphone itu. Lalu Matias mengajukan diri dan turun menggunakan tali tambang yang sudah terpasang di sana. Namun ketika Matias sudah turun dan berada di tengah-tengah, tali tersebut ngejeprut putus. Jelas saja Matias terjatuh di ketinggian yang lumayan. Mereka semua panik dan untung saja Matias masih hidup, namun sepertinya dengan kaki dan tulang punggung yang patah. Lalu mereka berusaha untuk menolong Matias dengan sisa tali tambang yang sudah rapuh itu. Hanya wanitalah yang bisa menahan beban tali itu. Lalu Stacy lah yang mengajukan diri untuk turun. Dan setelah ia turun, ternyata talinya tidak sampai ke bawah. Dan terpaksa Stacy pun memaksakan diri untuk melompat. Dan alhasil kakinya pun terluka. Dan di situ benar saja Matias masih hidup dengan keadaan tidak bisa usik alias bergerak sama sekali. Mereka yang bingung harus berbuat apa, tiba-tiba Amy berinisiatif untuk turun guna meminta bantuan kepada para suku lokal itu. Namun ya jelas saja mereka tidak akan menolong. Lalu dengan kesal, Amy melempar tumbuhan itu pas sekali mengenai seorang anak suku lokal itu, dan anak itu dijauhi yang sepertinya takut akan terjadi sesuatu jika telah bersentuhan dengan tumbuhan itu. Lalu tiba-tiba, ya, tanpa basa-basi lagi, anak itu pun ditembak maut. Amy dan Jeb yang heran melihat itu lantas kembali lagi ke atas. Tidak ada cara lain untuk membuat mereka keluar dari situasi tersebut. Lalu mereka membuat tandu guna untuk membawa Matias dan Stacy naik. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka yang sudah sangat kelelahan, mereka pun beristirahat dan berharap di keesokan harinya mereka akan mendapat jalan keluar dari situasi itu. Singkat cerita, di keesokan harinya, Stacy mulai merasakan ada sesuatu yang menjalar pada kakinya. Okay. Ya, yang ternyata tumbuhan aneh itu merambat masuk dan sepertinya ingin memasuki daging Stacy melewati luka di kakinya itu. Stacy yang panik berusaha mencabuti akar-akar tumbuhan yang sepertinya hidup itu. Lalu di saat yang bersamaan, Matias pun merasakan dirinya digerogoti sesuatu. Ternyata kaki Matias sudah mulai habis digerogoti tumbuhan itu dan sudah hanya tersisa tulang belulangnya saja. Mereka pun bingung dan panik dengan situasi itu, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba handphone itu pun berbunyi kembali.
Mereka menganggap hanya satu-satunya dengan cara mengambil handphone itu, mereka bisa menelepon untuk mendapat bantuan. Lalu Stacy dan juga Amy turun ke bawah untuk mencari handphone itu. Amy, we have to find it. Namun yang mereka temukan ternyata bukanlah suara handphone yang berbunyi, melainkan suara itu adalah suara bunga dari tumbuhan itu yang meniru suara handphone. Dan sepertinya tumbuhan itu sengaja memancing dengan suara handphone agar tumbuhan itu bisa menjebak korbannya dan memangsanya. Lalu tiba-tiba Amy dan Stacy pun dikejar tumbuhan aneh yang merambat itu. Untung saja Amy dan Stacy bisa keluar dan berhasil selamat. Lalu mereka berdiskusi untuk bisa keluar dari kuil itu bagaimanapun caranya. Karena lambat laun, jika mereka tetap berada di kuil itu, mereka akan menjadi mangsa tumbuhan aneh itu. Namun jika mereka kabur turun ke bawah, pasti para suku lokal itu akan membunuhnya. Lalu terlihat Matias yang sudah mulai parah karena infeksi di kakinya. Lalu mereka mau tidak mau harus memotong paksa kakinya. Turn it up. Setelah mereka berhasil memotongnya, terlihat tumbuhan itu menyeret bekas potongan kaki Matias dan memangsanya. Singkat waktu di malam hari, di tengah situasi yang membuat mereka stres, entah harus berbuat apa, tiba-tiba Matias sudah dipenuhi tumbuhan itu, hingga dirinya pun sudah tidak bisa tertolong lagi. Singkat waktu di keesokan harinya, Amy dan Zeb melihat seperti para suku lokal itu sedang menaburkan garam, bahwa itu dilakukan untuk membuat apa yang ada di kuil itu tetap terisolasi, karena mereka takut tumbuhan itu akan menyebar. Lalu tiba-tiba Stacy merasa di dalam tubuhnya ada yang bergerak, dan benar saja di dalam pinggang Stacy terlihat seperti akar yang sudah menyatu dengan dagingnya. Lalu mereka semua berusaha untuk mengeluarkan akar itu dengan membedel dan menariknya. Namun ternyata itu semua tidak cukup. Ternyata akar tumbuhan itu sudah sampai ke kepala Stacy, dan mereka sudah pasrah tidak tahu harus bagaimana. Stacy yang aral dan stres pun mulai bertindak gelo. Ternyata dirinya membedah-bedah tubuhnya sendiri dan mengeluarkan akar-akar tersebut. Meski itu akan membuatnya kehabisan darah. Lalu ketika pacar Stacy berusaha untuk mencegahnya dan menghentikannya, tiba-tiba pacar Stacy pun menjadi korban karena secara tidak sengaja Stacy menancapkan pisau ke dada pacarnya itu, sampai-sampai pacarnya itu maut seketika. Stacy yang sudah merasa bersalah sudah pasrah dengan keadaannya karena badannya pun sudah penuh dengan besetan pisau, sampai-sampai ia kehabisan darah. Tak lama kemudian Stacy pun maut ikut pacarnya ke alam barza. Tersisa Jeb dan juga Amy. Lalu Jeb berjanji kepada Amy bahwa Amy harus bisa keluar dari tempat ini bagaimanapun caranya. Meski Jeb harus kehilangan nyawa, karena harus ada salah satu orang yang bisa keluar dari kuil itu untuk memberitahu tentang tempat itu supaya segera dimusnahkan untuk tidak menimbulkan banyak korban lagi. Lalu Jeb memulai sebuah rencana dengan berpura-pura bahwa Amy telah maut dan memangkunya turun ke bawah, lalu meletakkannya di tempat yang sekiranya gampang untuk Amy berlari. Lalu Jeb berusaha mengalihkan perhatian para suku lokal itu, dan ketika para suku lokal itu sudah teralihkan oleh Jeb,
Amy pun berlari nyerepet meninggalkan tempat itu. Namun Jeb harus maut ditembak suku lokal itu. Dan para warga suku lokal itu pun mengejar Amy. Dan akhirnya Amy berhasil menjauh dan keluar dari tempat itu menggunakan mobil. Dan tiba-tiba film pun sudah berakhir. Apakah setelah Amy berhasil keluar dari tempat itu, nyawa Amy bakal selamat? Ternyata tumbuhan itu sudah bersarang pada tubuh Amy. Walaupun Amy sudah berhasil keluar dari tempat itu, ternyata nyawa Amy tidak akan selamat karena Amy sudah terkontaminasi oleh tumbuhan aneh itu. Ya, mungkin cukup sekian alur film kali ini. Sampai jumpa di video rangkuman cerita film selanjutnya. Dadah, bye-bye.